Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustaz bisa menyapa Ananda semuanya. Semoga Ananda yang jauh di sana senantiasa ada dalam kesehatan, kebahagiaan, kelancaran, kesuksesan, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah Ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih berjumpa dalam kegiatan KBM online pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 7 tentang indahnya kebersamaan dalam sholat berjamaah ataupun sholat berjamaah dan sholat munfarid. Alhamdulillah, di pekan kemarin kita sudah sedikit membahas tentang pengertian daripada sholat berjamaah dan syarat-syarat sah daripada sholat berjamaah. Untuk selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembagian makmum. Namun Anda yang solih dan solihah, sebelum kita masuk kepada materi tentang pembagian makmum dan juga yang lainnya, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membuka kegiatan KBM online ini dengan membaca doa secara bersama-sama, ya. Yang mudah-mudahan dengan pembacaan doa tersebut, materi yang akan kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan senantiasa ada dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Anda yang soleh dan solehah, baiklah kita akan langsung masuk kepada materi inti daripada pembagian makmum ini. Setelah kemarin kita membahas tentang sholat berjamaah dan syarat sah berjamaah, maka untuk selanjutnya ada poin-poin penting yang harus Anda ketahui tentang yang berhubungan dengan sholat berjamaah ini. Kemarin kita sudah tahu bahwa syarat sah berjamaah itu pertama ada imam, yang kedua ada makmum. Nah, di sini makmum di sini ternyata ada dua. Yang pertama ada makmum muwafiq, yang kedua ada makmum masbuk. Apa itu makmum muwafiq? Disebut dengan makmum muwafiq adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu diikuti oleh makmum muwafiq. Jadi takbiratul ihramnya mengikuti sama dengan takbiratul imam, dan salamnya pun mengikuti dengan salamnya imam. Itu makmum muwafiq. Sedangkan yang disebut dengan makmum masbuk adalah makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan rukun sholat. Jadi kalau istilah kitanya yang disebut dengan makmum masbuk itu adalah makmum yang ketinggalan sholat berjamaah. Ketika imam sudah sujud, nah ada yang baru datang ke masjid, itulah yang disebut dengan makmum masbuk. Artinya makmum yang tidak melaksanakan takbiratul ihramnya bareng dengan imam, yang tidak bisa melaksanakan ruku pertamanya bareng dengan imam. Artinya makmum masbuk ini adalah makmum yang ketinggalan salah satu rakaatnya. Itu yang disebut dengan makmum masbuk.
Jadi Anda yang soleh dan solehah, jika seandainya kita ada dalam kondisi ketinggalan berjamaah, itu perlu dicermati dalam tata cara menghitung jumlah rakaatnya. Di sini Ustaz akan membahas sedikit tentang ilustrasi daripada sholat berjamaah yang mana kita sebagai makmum ya. Ilustrasi pertama bisa Anda dengarkan baik-baik, atau yang punya bukunya bisa langsung dilihat bukunya. Di sana ada ilustrasi yang pertama. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Jadi makmum datang untuk melaksanakan sholat asar, sedangkan imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imamnya itu keburu ruku. Maka dalam keadaan ini makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam, karena makmum tersebut itu bisa mendapatkan ruku pertama bareng dengan imam. Jadi bisa Anda bayangkan ketika Anda datang ke masjid, terus Anda takbir, pas Anda takbir ternyata imam sudah mau ruku. Pas imam turun ruku, maka Anda pun meskipun membaca Fatihahnya belum selesai, Anda itu harus mengikuti imam untuk ruku. Jadi tidak usah meneruskan bacaan Fatihahnya, langsung saja ikut ruku bersama imam. Karena ruku bareng bersama imam, di sana Anda akan mendapatkan 1 rakaat bareng dengan imam. Ilustrasi yang kedua, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imamnya sedang ruku untuk rakaat pertama. Ini tadi berbeda dengan ilustrasi pertama ya. Sekarang ada makmum yang datang untuk melaksanakan sholat berjamaah asar. Ketika datang ke masjid, imamnya itu sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya 1 ayat. Lalu makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Alasannya kenapa? Karena makmum bisa melaksanakan ruku bareng dengan imam, minimal bisa membaca subhanallah meskipun hanya 1 kali. Intinya ada tumak-ninah. Tumak-ninah itu biqadri subhanallah, dengan ukuran kira-kira ketika pas ruku kita bareng dengan imam, kita mampu membaca lafaz subhanallah, itu sudah termasuk ruku bareng dengan imam. Ketika kita ruku bareng dengan imam, itu sudah termasuk rakaat yang kita dapatkan bareng dengan imam, sehingga nantinya ketika pas salam kita pun ikut salam karena jumlah rakaat kita sudah sempurna. Jadi rakaat itu bisa dihitung masuk dengan berjamaah bersama imam kalau seandainya kita menemukan ruku bareng dengan imam. Kalau kita tidak menemukan ruku bareng dengan imam, kita hanya menemukan pas kita masuk ke masjid ternyata imam sudah sujud, terus kita ikut sujud, maka sujudnya kita bareng dengan imam itu tidak termasuk rakaat. Tidak termasuk rakaat, yang mana nanti ketika imam salam kita wajib berdiri 1 rakaat lagi untuk menyempurnakan rakaat kita yang ketinggalan. Itu ilustrasi yang kedua dari sholat berjamaah sebagai makmum. Nah sekarang yang ketiga, ilustrasi yang ketiga, pada saat makmum datang untuk sholat berjamaah asar, tiba-tiba ketika makmum datang ke masjid, imamnya sedang i'tidal atau sujud untuk rakaat pertama. Bisa Anda bayangkan ketika Anda datang ke masjid, pas datang ke masjid ternyata imamnya itu sedang i'tidal atau sedang sujud. I'tidal itu adalah berdiri setelah melaksanakan ruku.
kita melihat imamnya sedang i'tidal atau sedang sujud di rakaat pertama. Terus makmum berniat takbiratul ihram dan langsung i'tidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Nah, ini seperti yang Ustadz tadi katakan, bahwa apabila kita menemukan imam di masjid itu ternyata sudah i'tidal, ternyata sudah sujud di rakaat pertama, maka ketika kita takbiratul ihram kita harus mengikuti imam baik itu sedang i'tidal ataupun sedang sujud. Namun dalam posisi tersebut kita belum mendapatkan rakaat, ya, karena kita tidak bisa menemukan ruku bareng dengan imam di rakaat pertama. Ketika nanti imam sudah selesai sholatnya, imam sudah salam, maka kewajiban kita adalah menyempurnakan rakaat yang tertinggal tadi, yang satu rakaat. Ketika imam salam, kita wajib berdiri kembali untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal di rakaat pertama. Karena kita menemukan imamnya itu bukan sedang ruku, tetapi sedang i'tidal ataupun sedang sujud. Yang mana ketika kita bareng dalam segi i'tidalnya, bareng dalam sujudnya, itu tidak termasuk, tidak terhitung ke dalam satu rakaat. Itulah ilustrasi dalam melaksanakan sholat berjamaah. Untuk selanjutnya, Anda yang soleh dan solihah, bisa Anda lihat di sini skema daripada makmum, ya. Makmum pertama ada makmum masbuk, kedua ada makmum muwafiq. Makmum masbuk itu tidak ruku bersama imam, tidak mengikuti rukunya bareng dengan imam sehingga dia tertinggal rakaat. Makmum masbuk itu tidak ruku bersama imam sehingga tertinggal rakaat, yang mana ketika imam sudah selesai salatnya, ketika imam salam, maka makmum masbuk ini harus berdiri kembali untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggalnya. Sedangkan makmum muwafiq itu bisa mendapatkan ruku bersama imam, dikarenakan dia mengikuti sholat berjamaahnya bareng dari awal dengan imam, sehingga bisa mengikuti ruku bareng bersama imam, sehingga kesananya dia langsung mendapatkan rakaat yang sama dengan imam. Jadi ketika imam salam, maka makmum muwafiq ini ikut salam, tidak berdiri lagi seperti makmum masbuk, karena rakaat makmum muwafiq itu sudah sempurna. Keutamaan daripada sholat berjamaah, sebagaimana yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid ataupun sholat sendiri itu dilipat gandakan menjadi 27 derajat, ya. Sebagaimana hadis mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Itu salah satu hikmah daripada sholat berjamaah. Yang selanjutnya adalah yang soleh dan solehah. Di sini ada filosofi berjamaah 27 derajat, filosofi jamaah dalam membangun tim. Kita kembali kepada judul pembahasan kita di bab 3 ini, indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Jadi di dalam sholat berjamaah ini secara tidak langsung itu sedang membentuk tim yang solid, sedang membentuk kekuatan, karena la quwata illa bil jamaah, tidak akan ada kekuatan kecuali dengan berjamaah. Kita tidak bisa satu orang tapi harus berjamaah. Kalau diibaratkan itu bagikan sapu lidi. Kalau kita hanya punya lidi, kalau punya satu sapu lidi, mau menyapukan sampah yang ada di rumah itu lamanya luar biasa, karena kita lidinya cuma ada satu. Tapi kalau sekiranya lidinya kita kumpulkan sehingga menjadi 50 lidi, terus kita ikat
ya, yang 50 lidi itu, dan kita jadikan sebagai sapu lidi, sampah yang ada di rumah pun akan cepat selesai. Karena kekuatan berjamaah itu melebihi daripada kekuatan sendiri. Seperti kekuatan sholat berjamaah itu membandingi 27 derajat daripada sholat sendirian. Makanya penting bagi anda yang soleh dan solehah membentuk kekuatan kita sebagai umat muslim itu salah satunya dengan cara sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah umat muslim sudah solid, sholat berjamaahnya sudah istiqomah, maka ketika ada sesuatu apapun yang mengharuskan seseorang untuk bersatu, maka kita akan mudah dipersatukan karena kita sudah terbiasa untuk bersatu di dalam masjid dalam melaksanakan sholat berjamaah. Anda yang soleh dan solihah, untuk selanjutnya bisa Anda lihat urutan shop berjamaah. Pertama, yang di depan adalah imam. Ini ketika ada yang berjamaahnya itu adalah campuran antara laki-laki dan perempuan. Ketika ada jamaahnya laki-laki dan perempuan, maka untuk urutan shopnya pertama imam di depan, yaitu imamnya laki-laki. Terus posisi makmum dewasa laki-laki itu barisan pertama. Posisi makmum anak laki-laki itu barisan kedua. Diselingi dengan barisan yang ketiga, posisi makmum anak-anak wanita. Setelah itu dilanjut dengan posisi makmum dewasa wanita. Ini salah satu urutan shop daripada sholat berjamaah. Untuk tertib shop sholat berjamaah yang harus Anda benar perhatikan ya, supaya nanti ketika kita bisa mempraktekannya di masjid itu tidak salah dalam prakteknya. Jadi untuk shop, untuk barisan dalam sholat berjamaah itu aturannya seperti ini. Pertama, shop itu harus lurus dan rapat. Shop pertama harus lurus, barisan pertama harus lurus, barisan kedua harus lurus. Karena kita mau melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, barisan di depan sudah penuh, shop di depan itu sudah penuh. Jadi ketika barisan di depan sudah penuh, baru kita bisa membuat barisan kedua di belakang. Kalau seandainya barisan pertama di depan belum penuh, kanan belum penuh, kiri belum penuh, maka jangan dulu membuat barisan di barisan kedua sebelum kita menyempurnakan memenuhi daripada barisan yang pertama dan barisan yang depan. Yang selanjutnya shop berikutnya dimulai dari tengah. Ketika barisan pertama sudah penuh, maka ketika Anda datang ke masjid, barisan pertama sudah penuh, itu Anda harus langsung menuju tengah-tengah daripada barisannya. Jadi di tengah, bukan di pinggir, bukan di kanan ataupun bukan di kiri, tapi Anda mulai shop berikutnya dengan dari tengah. Yang selanjutnya urutan tertib shop makmum seperti gambar petunjuk. Nah, ini bisa dilihat oleh Anda semuanya urutan-urutan tertib daripada sholat berjamaah ya, bisa Anda perhatikan di video ini. Yang selanjutnya adalah yang soleh dan solehah, sholat yang bisa dikerjakan berjamaah. Pertama, sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sudah jelas bahwa sholat fardu itu adalah sholat yang bisa dikerjakan berjamaah. Bahkan alangkah lebih baiknya kalau kita semua, Anda semua bisa melaksanakan sholat fardunya dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Yang kedua, salat yang bisa dikerjakan secara berjamaah adalah salat Jumat. Yang ketiga, salat tarawih. Yang keempat, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kelima, salat jenazah. Yang keenam, salat istisqa atau salat minta hujan. Yang ketujuh, salat gerhana bulan dan matahari. Dan yang kedelapan, salat witir. Inilah salat-salat yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Nah, ini pembahasan terakhir untuk pertemuan kali ini adalah ada uzur-uzur atau halangan melaksanakan sholat berjamaah. Di sini perlu Anda ketahui bahwa di dalam melaksanakan sholat berjamaah itu ada halangan-halangan tertentu, ada uzur-uzur tertentu. Apabila kita tidak melaksanakan sholat berjamaah itu dianggap kita tidak melakukan dosa.
Jadi sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian bisa melakukan sholat sendirian atau munfarid di rumah. Salah satu faktor penyebabnya adalah yang pertama, karena adanya hujan. Hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Ketika kita dari rumah kebetulan mau melaksanakan sholat maghrib. Ketika mau melaksanakan sholat maghrib, ternyata ada hujan besar yang dengan hujan tersebut itu mengakibatkan kita susah untuk menuju ke masjid. Maka hujan tersebut menjadi alasan yang dibolehkan oleh agama untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau sekiranya kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah, kita laksanakan sholatnya berjamaah di rumah saja, karena ini sudah ada halangan, yaitu hujan. Yang kedua, yang menjadi alasan seseorang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah adanya angin kencang yang sangat membahayakan atau angin topan. Ketika mau berangkat ke masjid, ternyata anginnya sangat besar, sehingga dengan angin tersebut kita ini takut ada pepohonan yang akan tumbang sehingga menimpa kepada diri kita. Ataupun dengan adanya angin besar sehingga pas kita mau keluar kita takut terbawa oleh angin. Maka dengan adanya angin topan tersebut, dengan adanya angin kencang tersebut, itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Silahkan Anda sholat di rumah saja berjamaahnya, atau kalau tidak bisa berjamaah di rumah bisa langsung melaksanakan sholat sendirian di rumah. Yang ketiga, adanya ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Ternyata ibu kita itu sudah memasak. Ketika mau melaksanakan sholat isya, perut kita itu sudah sangat terasa lapar. Pas kita mau melaksanakan sholat isya, sedangkan perut dalam keadaan lapar, tiba-tiba ternyata ibu kita sudah selesai masak. Yang kalau sekiranya kita melaksanakan sholat dulu, kita tidak akan fokus dalam sholatnya karena ingat terus terhadap makan dan merasa nahan rasa lapar dalam diri kita. Itu bisa dijadikan alasan oleh Anda semuanya untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi Anda mendahulukan makan di rumah dengan keluarga, karena ini sudah menjadi halangan atau udzur dalam melaksanakan sholat berjamaah. Yang selanjutnya, halangan dalam sholat berjamaah itu adalah ingin buang air besar atau kecil. Ketika sudah qomat, imam sudah masuk ke mimbar ataupun sudah masuk ke tempatnya, kita malah sakit perut, kita malah ingin kencing ataupun malah ingin buang air besar. Ketika kita ingin buang air besar, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah buang air besar terlebih dahulu, meskipun nanti kita ketinggalan sholat berjamaah, karena buang air besar, merasa ingin buang air besar ini merupakan udzur dalam sholat berjamaah. Yang kelima, takut datangnya bahaya. Ketika kita takut datangnya bahaya, daerah kita sudah tidak aman. Kalau sekiranya kita keluar dari rumah, wah banyak begal ataupun banyak penjahat-penjahat yang akan menyerang kita. Itu salah satu menjadi alasan, menjadi halangan bagi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang keenam adalah halangan sholat berjamaah itu ketika sakit. Sakit yang seperti apa? Sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah, atau sakit yang mengakibatkan kita ini susah berjalan untuk ke masjid. Apakah itu sakitnya sakit kaki ataupun sakit apa yang sekiranya sakitnya tersebut itu sudah parah sehingga tidak bisa berangkat untuk ke masjid. Ketika kita mempunyai penyakit seperti ini, maka itu menjadi halangan bagi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang terakhir adalah setelah memakan makanan bau pada mulut. Ini juga menjadi alasan bagi kita untuk sholat berjamaah di masjid ketika kita sudah memakan makanan yang bau-bau, makan pete, makan jengkol. Itu alangkah lebih baiknya sebelum kita berangkat ke masjid, kita sikat gigi terlebih dahulu supaya bau mulut kita tidak mengganggu orang lain.
Itulah anak yang soleh dan solihah, halangan-halangan ataupun udzur-udzur dalam melaksanakan sholat berjamaah yang harus anda pahami, yang harus anda ketahui, supaya nanti ketika udzur-udzur ini terjadi dalam diri anda semuanya, itu bisa menjadi alasan bagi anda untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Anda yang soleh dan solihah, untuk pertemuan hari ini kiranya Ustaz cukupkan dulu sekian. Insya Allah untuk pertemuan di pekan ke depan kita akan membahas tentang tata cara melaksanakan sholat berjamaah dan juga hikmah-hikmah daripada sholat berjamaah. Mudah-mudahan di pekan ke depan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan materi-materi dari bab 3 ini. Anda yang soleh dan solihah, kita akhiri saja pertemuan untuk hari ini dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.